Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya mungkin Mbak Istiqomah, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu akan tes sanksi terlebih dahulu. Untuk yang tidak masuk hari ini siapa ya? Andi sama Budi, Bu. Oh, kenapa tidak masuk? Sakit, Bu. Ada itu titipan surat izinnya mungkin? Ada, Bu, itu di meja itu. Baik, ini kecuali Andi dan Budi masuk semua ya anak-anak? Iya, Bu. Oke. Baik, minggu lalu materinya tentang bab apa ya? BUMN, Bu. Oh, BUMN. Oke. Mungkin ada yang ingat dengan BUMN? Badan Usaha Milik Negara, Bu. Oke, untuk materi selanjutnya Ibu akan memberikan materi BUMS ya anak-anak. Silakan. Baik, selanjutnya adalah Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu BUMS. Yang pertama adalah mengenai pengertian BUMS, kemudian maksud dan tujuan dibentuknya BUMS, selanjutnya fungsi dan peranan BUMS, ciri-ciri BUMS, kelebihan dan kekurangan BUMS, jenis-jenis BUMS, serta contoh badan usaha swasta nasional. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi inti. Ibu akan tampilkan di layar monitor materi BUMS. Silakan anak-anak menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Dan materinya yang pertama adalah pengertian BUMS. Anak-anak ada yang tahu BUMS itu singkatan dari apa? Badan Usaha, Bu. Badan usaha apa? Badan Usaha Milik Swasta Asing, Bu. Oke. Sekarang Ibu jelaskan ya, BUMS itu adalah badan usaha di mana hampir seluruh modalnya berasal dari pihak swasta. Pihak swasta di sini maksudnya adalah pihak swasta dalam negeri dan juga pihak swasta asing. Mengacu pada pengertian BUMS, ada dua hal yang harus diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama adalah pihak swasta dalam negeri adalah semua pihak yang di luar pemerintahan yang mengurus dan mengelola sumber daya ekonomi tidak vital dan tidak strategis. Yang kedua adalah pihak swasta asing adalah masyarakat luar negeri. Pemilik utuh modal ada di badan usaha milik swasta asing yaitu BUMS asing. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan dibentuknya BUMS. Maksud dan tujuan dibentuknya BUMS ada yang tahu anak-anak? Ayo, Tidak, Bu. Ibu jelaskan ya. Maksud dibentuknya BUMS yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan, itu sangat pasti, dan untuk mengembangkan modal. Kemudian meningkatkan penerimaan kas negara melalui pajak, membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, dan banyak lagi maksud dan tujuan nanti silahkan cari sendiri ya. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan BUMS. Fungsi BUMS yang pertama adalah sebagai partner atau rekan kerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya silahkan dicermati sendiri. Ibu lanjut ke peranan BUMS. Yang pertama adalah berperan sebagai mitra BUMN, berperan sebagai pihak yang menambah produksi nasional, dan selanjutnya silahkan dicermati sendiri-sendiri. Ciri-ciri BUMS. Ciri-ciri yang pertama adalah modal untuk mendirikan badan usaha sepenuhnya berasal dari pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. Modal tidak hanya diperoleh dari anggota saja dan bisa berasal dari pinjaman bank atau pemerintah. Namun bukan berarti pemberi pinjaman dapat dikatakan sebagai penanam modal. Selanjutnya silakan dicermati dan dipelajari sendiri ya. Ini adalah kelebihan dan kekurangan BUMS. Slide selanjutnya. Kelebihannya untuk meningkatkan pendapatan negara, kekurangannya itu untuk
cenderung lebih mementingkan keuntungan atau laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan. Misalnya dalam kasus BUMS yang menghasilkan limbah tinggi dan berbahaya. Selanjutnya jenis-jenis BUMS ada dua, yaitu perusahaan perseorangan dan firma. Nah, ada yang tahu perusahaan perseorangan itu apa? Perusahaan milik pribadi. Kalau firma? Belum tahu Bu, nggak pernah dengar. Firma adalah persekutuan dari dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan dalam membagi keuntungannya sama rata untuk setiap anggota. Berarti terjadi antara satu pihak dengan satu pihak lainnya. Gitu. Selanjutnya, ini ada contoh-contoh dari jenis-jenis BUMS. Silahkan dicermati. Ada PT Jarum, PT Indofood Sukses, terus PT Unilever Indonesia. Dan ini juga ada PT Freeport, BUMS yang asing ya, PT Fast Food, terus PT Citibank. Materinya sampai di sini. Materi sudah selesai. Ibu ini memiliki lembar diskusi untuk anak-anak. Sebelumnya anak-anak akan dibagi jadi beberapa kelompok. Ayo membagi kelompok terlebih dahulu. Dua orang ya. Ya Bu. Silakan berdiskusi. Nanti setelah melakukan diskusi, ada yang mempresentasikan hasil dari diskusi di depan ya, satu orang aja sebagai perwakilan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Mungkin ada kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan? Belum ada Bu. Ini masih aman ya? Iya Bu, kita bahas tentang Freeport. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi. Mbak Dia, silakan kembali ke tempat duduknya. Dari hari ini Ibu kira sudah selesai. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum ada Bu. Oke, jadi langsung kita simpulkan saja ya anak-anak. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu BUMS adalah badan usaha milik swasta yang didirikan untuk memperoleh keuntungan dan pengembangan modal. Untuk pertemuan minggu depan, silakan anak-anak pelajari materi selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Materi kali ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup. Sekian dari Ibu. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.